Untuk menambah pundi-pundi keuangannya, Prabowo tak hanya menjejali dunia politik saja. Dirinya juga memiliki banyak perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah. Terbukti dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, harta kekayaan Prabowo bertambah 24 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Harta kekayaan milik Prabowo itu disimpan dalam bentuk aset sejumlah bidang, mulai dari tanah dan bangunan hingga surat berharga lainnya. Secara perhitungan dalam 2 tahun terakhir, terjadi kenaikan sekitar 79 miliar rupiah sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jadi, total harta kekayaan ayah Didit itu mencapai 2,04 triliun rupiah per Oktober 2023. Prabowo Subianto resmi ditetapkan sebagai Presiden periode 2024 sampai 2029 oleh Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu. Penetapan itu dituangkan dalam berita acara nomor 252-PL-01-BA-05-05-2024 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Prabowo yang dipasangkan dengan Gibran Rakabuming itu memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6% suara sah nasional. Sementara rivalnya Anies Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9% suara sah nasional. Lalu Ganjar Mahfud mendapat 27.040.878 suara atau 16,5% suara sah nasional. Prabowo tak hanya dikenal sebagai politisi, ia merupakan pengusaha yang memiliki jejaring bisnis yang cukup luas. Kekayaan fantastis yang dimiliki Prabowo tak lepas dari pendapatan berbagai bisnis yang dimilikinya. Lantas, apa saja gurita bisnis Presiden terpilih Prabowo Subianto? Salah satu perusahaan yang dimiliki Prabowo adalah PT Kertas Nusantara. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi bubur kertas. Perusahaan yang awalnya bernama PT Kiani Kertas ini dulunya adalah milik Bob Hasan. Namun, pada tahun 1990-an, perusahaan ini diambil alih negara karena dianggap tidak sehat. Dan karena alasan inilah, Prabowo ingin membangkitkan perusahaan kertas itu. Prabowo membeli Kiani Kertas senilai 1,8 triliun rupiah dan mengubahnya menjadi PT Kertas Nusantara. Di perusahaan itu, Prabowo kemudian menjabat sebagai Presiden Direktur dan Luhut Binsar Panjaitan menduduki kursi komisaris utama. Sayang, hubungan positif dua jenderal TNI itu tidak berlangsung lama. Kondisi perusahaan yang tak kunjung membaik membuat hubungan keduanya kembali merenggang. Di tangan Prabowo, Kiani Kertas tetap dianggap perusahaan yang tak sehat dan tidak begitu sukses. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Tercatat, ia sempat bermain di bisnis minyak kelapa sawit melalui PT Tidar Kerinci Agung, bidang perikanan lewat PT Jaladri Nusantara, serta sektor migas lewat PT Nusantara Energi. Seluruh bisnis itu berada di bawah naungan Nusantara Energi Group yang membawahi 27 perusahaan, tak hanya di dalam, tapi juga hingga ke luar negeri. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan itu terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dengan luas area perkebunan 180.330 hektar, perizinan dan hak pengelolaan perusahaan berlaku hingga 2035. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 14 April 1993 ini berhasil meraih pendapat dari hasil penjualan sebesar 22,05%, dengan pertumbuhan asetnya mencapai 21,55%. Pengelolaan komoditas lokal juga menjadi salah satu sumber pendapatan Prabowo. Ia diketahui menjadi salah satu pemilik saham di PT Tusam Hutani Lestari, sebuah perusahaan yang mengelola komoditas pohon pinus di Aceh Tengah. Tak hanya itu, PT Tusam juga memiliki ribuan hektar lahan dalam melestarikan komoditas. Nama Prabowo pun tercatat sebagai pemilik saham dan komisaris perusahaan-perusahaan itu. PT Tusam Hutani Lestari atau THL yang beroperasi di Aceh Tengah, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Utara, Provinsi Aceh. PT THL memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu,
dalam hutan tanaman industri berdasarkan SK titik 556 garis miring KPTS 2 garis miring 1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektar. Izin perusahaan tersebut berakhir pada 14 Mei 2035. Selain Kiani Kertas, Prabowo juga memiliki perusahaan bernama Kiani Hutani Lestari. Perusahaan ini bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan area perkebunan seluas 53.083 hektar. Tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian pabrik kertas PT Kiani Lestari pada tahun 2004 kepada Bank Mandiri sebesar $150 juta Amerika Serikat. Prabowo kemudian membeli pabrik kertas itu dan mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200.000 hektar. Sementara itu di sektor perikanan, Prabowo memiliki perusahaan penangkapan ikan komersial yang didirikan pada September 2001 silam. Perusahaan ini memiliki sebuah armada senilai $10 juta yang bernama The Pearl Seiner. Kapal dengan berat 1.331 tonnase kotor atau GT dan panjang kurang lebih 70 meter. Operasi armada dimulai pada tahun 2002 dan berhasil mencapai produksi 1.000 ton ikan tuna per bulan. Sementara di sektor pertambangan, Prabowo memiliki perusahaan bernama PT Nusantara Kaltim Coal yang didirikan pada tahun 2005. PT Nusantara Kaltim Coal memiliki hak izin tambang batu bara seluas 11.040 hektar yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah PT Nusantara Energindo Coal yang sisanya dimiliki oleh Prabowo Subianto. Nama Wijono Haryanto juga tercatat sebagai komisaris PT Nusantara Kaltim Coal. Sementara posisi direktur dipegang oleh Hendrik Lewerisa. Sementara itu, nama Agus Projosasmito sebagai presiden komisaris. Agus Projosasmito juga tercatat sebagai presiden direktur di PT Nusantara Energindo Coal dan sebagai direktur di PT Ithaka Resources serta presiden komisaris di PT Erabara Persada Nusantara. Sejumlah perusahaan ini dimiliki dan berafiliasi langsung dengan Prabowo Subianto. Anak perusahaan Nusantara Energi ini didirikan pada tahun 2005. Nusantara Kaltim Coal memiliki hak konsesi meliputi area seluas 60.000 area pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya ada PT Belantara Pusaka, perusahaan yang berlokasi di Kalimantan Timur dengan luas area perkebunan 15.610 hektar, memiliki hak pengelolaan hingga 2035. Mengingat badan usaha dari perusahaan itu merupakan perseroan, maka tak heran jika kepemilikan yang dimiliki Prabowo itu berupa saham. Kendati begitu, sejauh ini status perusahaan itu belum listing di bursa, sehingga belum diketahui secara lebih rinci dari struktur pemegang sahamnya. Salah satunya adalah PT Nusantara Energi yang berdiri sejak tahun 2001. Perusahaan ini bergerak di bidang tambang batu bara, kelapa sawit, hingga perkebunan. PT Nusantara Energi kini menjadi perusahaan utama Prabowo yang membawahi 27 perusahaan yang bergerak di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan akta perusahaan, Prabowo Subianto merupakan pemegang saham tunggal di PT Nusantara Energi, perusahaan batubara dengan luas konsesi 4.793 hektar di Berau, Kalimantan Timur. Di perusahaan ini, jabatan direktur utama dipegang oleh Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Hedi Prasetyo, putra dari Prabowo Subianto. Sementara posisi direktur dipegang oleh Simon Aloysius Mantiri, yang dalam komposisi TKN Prabowo Gibran menjabat sebagai wakil bendahara. Selain Simon, juga terdapat nama Aris Marsudianto yang menjabat sebagai direktur. Perusahaan tambang batubara yang dimiliki oleh Prabowo lainnya adalah PT Nusantara Energindo Coal, sebuah perusahaan holding. Saham perusahaan ini dimiliki oleh Prabowo Subianto dan PT Ithaka Resources. Didirikan pada tahun 2012, Nusantara Energi Indonesia adalah perusahaan investasi yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memiliki atau bergerak di berbagai macam industri, mulai dari jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja. Bisnis pertambangan Prabowo Subianto juga terlacak melalui PT Erabara Persada Nusantara, sebuah perusahaan tambang batu bara yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan luas konsesi mencapai 14.980 hektar.
Pemegang saham perusahaan ini antara lain Prabowo Subianto sebesar 0,01% dan PT Nusantara Energindo Coal sebesar 99,99%. Perusahaan tambang batubara lainnya yang dimiliki Prabowo adalah PT Nusantara Wahau Coal. Luas konsesi perusahaan ini mencapai 14.890 hektar, berlokasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saham perusahaan ini dimiliki PT Nusantara Energindo Coal dan Prabowo Subianto. Perusahaan ini baru didirikan di tahun 2020 lalu.